Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Pada video kali ini, kita akan melakukan pengujian akurasi speedometer motor New Jupiter MX. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan speedometer terhadap bacaan kecepatan GPS. Apalagi setelah dilakukannya penggantian ukuran ban depan ke ukuran 80/80. Oke, langsung saja simak videonya. Berawal dari video sebelumnya tentang percobaan rasio gear, muncul sebuah komentar yang menurut saya menarik, karena jarang sekali ada yang berkomentar sepanjang ini. Dari komentar ini, ada dua pertanyaan yang saya tangkap, walaupun tidak secara langsung, yaitu pertanyaan tentang pengaruh rasio gear terhadap bacaan speedometer, yang tentunya sudah saya jawab meskipun secara singkat. Dan pertanyaan yang belum bisa saya jawab, yaitu seberapa akurat hasil bacaan speedometer yang saya tampilkan pada video tersebut. Mungkin sebagian dari kalian yang menonton video itu ada yang merasa kurang yakin dengan hasil yang ditampilkan. Untuk itu, berarti kita membutuhkan suatu patokan bacaan yang sekiranya bisa diterima oleh semua orang karena sifatnya universal. Kalau begitu, kita gunakan saja GPS sebagai patokannya. Mengingat zaman sekarang hampir semua orang sudah memiliki akses ke fitur GPS. Maka dari itu, alat yang digunakan ya handphone yang support GPS. Sebagai catatan, di sini digunakan handphone yang support AGPS, GLONASS, Galileo, dan BDS. Selain itu, aplikasi yang nantinya akan digunakan adalah aplikasi GNSS Status. Karena saya ingin mencoba menunjukkan jumlah satelit yang sedang aktif saat dilakukannya percobaan nanti. Serta menggunakan aplikasi Ulysses Speedometer yang cukup populer dan digunakan oleh banyak orang. Data lainnya yang perlu dicatat yaitu keliling roda depan. Di sini keliling roda depan sudah mengalami perubahan karena telah dilakukannya penggantian ukuran ban dari yang standarnya berukuran 70/90 sekarang menjadi 80/80. Kalau begitu, kita cari dulu keliling roda depan. Untuk mendapatkan keliling roda depan bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, cara matematis. Untuk mendapatkan keliling sebuah lingkaran digunakan rumus diameter kali pi. Kita sudah mengetahui diameter velg, yaitu 17 inch. Dikonversi ke cm dengan dikali 2,54. Maka hasilnya 43,18 cm. Selanjutnya mencari tinggi ban. Tinggi ban didapat dari lebar ban 70 mm dikali dengan persentase rasio ban 90%. Sehingga hasilnya adalah 63 mm. Diubah ke cm menjadi 6,3 cm. Tinggal dijumlahkan untuk mendapatkan diameter total. Lalu dikalikan dengan pi dan inilah hasil keliling ban 70/90. Kita lakukan hal yang sama pada ban 80/80. Jadi bisa dilihat, secara matematis terjadi perubahan keliling roda sebesar 0,63 cm. Peningkatan keliling roda ini akan mempengaruhi hasil bacaan speedometer menjadi lebih kecil dari yang seharusnya karena dibutuhkan jarak lebih untuk roda agar dapat melakukan satu putaran penuh. Untuk cara kedua, cocok bagi yang nggak suka menghitung, yaitu cara ukur langsung. Lagian, hitungan matematis tadi bisa saja berbeda dengan hasil pengukuran di lapangan. Hal itu terjadi karena adanya faktor tekanan ban, tebal ban, ataupun toleransi dari pabrik ban itu sendiri yang tidak kita pertimbangkan dalam perhitungan tadi. Selain itu, karena ban 80/80 ini dipasangkan ke velg 1,4 inch, jadinya oversized dan ban malah mendonat. Sudah dapat dipastikan tingginya akan jauh lebih lagi dari yang diperkirakan.
Dengan tekanan angin 30 PSI, keliling roda yang dihasilkan adalah 176,3 cm. Lebih besar dari perhitungan tadi. Sudah didapatkan datanya, kita langsung ke pengujian. Tiap aplikasi nantinya diberi tugas untuk membaca kecepatan 40, 60, dan 80 km per jam, serta diberikan waktu sekitar 1 menit agar aplikasi memiliki kesempatan untuk menampilkan hasil bacaannya yang paling akurat. Oke, kita mulai. NANI?
Ternyata, hasil bacaan speedometer New Jupiter MX dengan ban 80/80 sudah mirip bacaan GPS. Perbedaan yang terjadi hanya 1 hingga 3 km per jam saja, dan tidak melebihi 5 km per jam. Ketelitian speedometer New Jupiter MX hanya mencapai 5 km per jam. Kalau mau maksa, bisa membaca sampai ketelitian 2,5 km per jam. Tapi, pada kenyataannya sangat sulit untuk dapat membaca hingga ketelitian tersebut. Lalu, untuk apa kita memperhatikan kesalahan kecil 1 hingga 3 km per jam tadi? Bisa dibilang sudah akurat, karena itu masih dalam jangkauan toleransi kesalahan baca speedometer dan kesalahan baca GPS. Lagian, kita tidak sedang riset untuk keperluan NASA, jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Tapi setidaknya dengan adanya video ini, sudah dibuktikan bahwa kecepatan pada video percobaan rasio gear sudah sesuai apa adanya, dengan ketelitian baca 5 km per jam. Sekian dulu video kali ini, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.